Baik, pada kesempatan ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bahas tentang bukti kesamaan Yesus dengan Allah atau Tuhan. Ya, bukti kesamaan Yesus dengan Allah atau Tuhan. Atau dalam bahasa lain, dalam topik kita pagi hari ini saya akan jelaskan kepada kita bahwa Yesus itu 100% sama dengan Allah ataupun Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan ini saya memulai dulu dengan menguraikan dan menjelaskan kepada kita, ya, sejak dari awalnya Yesus telah menyandang nama Allah. Penyandangan nama Allah ini atau penyematan nama Allah kepada Yesus adalah sebagai bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan ataupun Allah. Apa saja bukti-buktinya? Yang pertama bisa kita lihat ya dalam Lukas pasal 1 ayat 31, di mana Allah telah memberikan nama Tuhan Yesus kepada Maria sebelum Yesus dilahirkan. Ya Bapak Ibu ya, sekali lagi. Jadi sebelum Yesus itu dilahirkan, lahir dari rahim Maria, Tuhan telah memberitahukan, Tuhan telah mengkonfirmasi lewat malaikat kepada Maria bahwa nanti bayi yang akan engkau lahirkan dari rahimmu itu, ya, engkau harus menamai dia, yaitu sebagai Tuhan Yesus. Ini alasan yang pertama, Bapak Ibu. Dan sekali lagi, ini sudah diuraikan, ini sudah disampaikan, ini sudah dikonfirmasi oleh Allah sendiri lewat malaikat kepada Maria. Jauh sebelum Yesus itu lahir. Hal ini menandakan bahwa sebenarnya konfirmasi yang dilakukan oleh malaikat kepada Maria sebagai bentuk utusan daripada Allah adalah salah satu pembuktian bahwa Yesus itu tidak beda dengan Allah. Yesus itu sama dengan Tuhan. Maka Allah memberikan nama yang sama dengan namanya Yesus itu sendiri. Pembuktian yang kedua, Allah telah memberikan nama Yesus sebagai sang juru selamat bagi umat manusia. Ya, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Jauh-jauh hari kepada Yusuf sebelum Yesus lahir. Sekali lagi Bapak Ibu. Allah jauh-jauh hari sudah memberi konfirmasi kepada Yusuf lewat malaikat tentunya. Bahwa satu saat anak yang dikandung oleh Maria itu, ya, Tuhan bilang kepada Yusuf, namanya adalah Yesus. Yang dalam pengertian lain, Yesus itu adalah sebagai penyelamat manusia dari dosa. Dan ini sudah dikonfirmasi, diberitahukan oleh Tuhan, lewat malaikat kepada Yusuf. Jauh sebelum Yesus itu lahir. Di sini bukan hanya sekedar nama dikasih, tapi juga sudah diberikan arti nama Yesus itu, yaitu apa? Penyelamat umat manusia dari dosa. Ini luar biasa. Ya. Yang ketiga, dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38, Allah juga mengurapi Yesus. Saudara, bahasa Yunani-nya Yesus itu adalah Kristus atau Kristos sebagai Mesias. Yang artinya kita tahu, Mesias itu artinya adalah juru selamat. Ya, lagi-lagi ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini membuktikan bahwa keberadaan Allah itu sama dengan Yesus dan sebaliknya. Keberadaan Yesus itu sama dengan Allah itu sendiri. Di mana mereka punya misi untuk apa? Menyelamatkan manusia, mengampuni dosa manusia. Pembuktian yang ketiga bahwa Yesus itu ya sudah menyandang dan bahkan memiliki kuasa yang sama seperti Allah, yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan adalah di dalam Wahyu salah satu ayat saja. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 17. Di sana dikatakan, Yesus yang pertama dan yang terakhir. Artinya apa? Sebelum bumi, langit dan segala isinya dicipta, Yesus itu sudah ada. Dan bersama-sama dengan Allah. Dan masih dalam wujud roh. Itu arti
Yesus yang pertama. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bukan baru di perjanjian baru Yesus baru ada, bukan. Tetapi eksistensi kehadiran Yesus sebagai manusia maksudnya baru memang muncul secara konkret di dalam perjanjian baru. Tetapi kalau pada dasarnya eksistensi dasar mula awal dari Yesus itu sudah ada jauh sebelum PB, perjanjian baru dan juga perjanjian lama, bahkan jauh sebelum bumi, langit, manusia serta isinya dicipta. Yesus itu sudah ada. Karena Yesus itu adalah Allah atau Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu. Maka untuk itu juga dikatakan dalam Wahyu pasal 1 ayat 17, Yesus itu juga yang terakhir. Apa maksudnya ini? Ya, waktu bumi, langit dan segala isinya akan digantikan oleh Tuhan, akan dilenyapkan oleh Tuhan. Maka Yesus tidak ikut lenyap. Maka Yesus tidak ikut-ikutan juga hilang. Dia akan tetap ada karena dia adalah Allah itu sendiri. Dari asal muasalnya Yesus itu sudah bersama dengan Allah dan Yesus itu adalah Allah sendiri dan akhir dari segala sesuatu yang ada di bumi ini. Ya, Yesus tetap Allah, ada dan juga karena dia adalah Allah ataupun Tuhan itu sendiri. Kemudian yang keempat, bahwa sejak dari awalnya Yesus telah menyandang nama Allah dan kuasa Allah untuk sebagai bukti bahwa dia adalah Tuhan. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 8. Dikatakan di sana Yesus adalah Alfa. Ini bicara yang paling awal. Dan Yesus itu adalah Omega. Artinya yang paling akhir, yang paling ujung. Maka dalam perspektif ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kristus. Bumi dan langit serta manusia dan juga isinya belum ada pada waktu itu. Tapi Yesus sudah ada. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Demikian juga halnya. Seperti saya katakan di awal tadi, di atas tadi. Bahwa suatu saat memang bumi ini akan digantikan oleh Tuhan dengan bumi yang baru. Ya, tapi Yesus tetap akan ada. Karena dia sendiri adalah Allah itu sendiri. Pembuktian yang keenam, bahwa sejak dari awal Yesus telah menyandang nama Allah sebagai bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Salah satu kita lihat dalam Lukas pasal 22 ayat 23 sampai dengan 45. Yesus itu adalah Tuhan. Sebagai bukti dari mulanya bahwa memang dia adalah Allah itu sendiri. Jadi kalau ada pertanyaan, masih adakah yang lebih duluan dari Yesus? Tentu tidak ada. Karena yang paling awal, yang paling duluan itu adalah Yesus, karena Yesus itu adalah Tuhan. Karena Yesus itu adalah Allah Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi yang mendahului dia. Sama juga halnya. Masih adakah yang akan lebih akhir? Ya, setelah bumi dan segala isinya, enggak ada. Selain daripada Yesus, karena Yesus itu adalah Allah atau Tuhan itu sendiri. Jadi dari awalnya Yesus itu dari kekekalan dan ujungnya tetap dia kekal untuk selama-lamanya. Pembuktian yang ketujuh, bahwa sejak dari awalnya Yesus telah menyandang nama Allah sebagai pembuktian bahwa Yesus adalah Tuhan. Salah satunya dicatat dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Yesus adalah Allah atau Immanuel. Kita sudah tahu arti daripada kata Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Itu kan sama artinya. Yesus menyertai kita karena Yesus itu juga adalah Allah yang menyertai kita. Lagi-lagi ini membuktikan bahwa Yesus itu dari asal muasalnya, dari awal mulanya adalah Allah itu sendiri. Pembuktian yang kedelapan, saya kira Bapak Ibu masih ingat betul dengan kisah Thomas yang sangat-sangat
sulit-sulit dan begitu sulitnya untuk percaya. Akhirnya waktu dia melihat telapak tangan Yesus, bekas paku itu yang masih juga berlubang Bapak Ibu, dia pun mencucukkan jarinya, lalu dia melihat bahwa telapak tangan Yesus itu tembus waktu Thomas mencucukkan jarinya. Maka disitulah akhirnya Thomas sujud menyembah dia dengan berkata bahwa Yesus yang ada di hadapannya itu adalah Allah itu sendiri. Lagi-lagi hal ini membuktikan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan ataupun juga Allah. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat dari beberapa ayat rekomendasi yang sudah saya siapkan di slide. Yohanes pasal 20 ayat 28, Kisah Para Rasul 20 ayat 28, Roma 9 ayat 5, 1 Timotius 3 ayat 16, Titus 2 ayat 13, Ibrani 1 ayat 8, 1 Yohanes 5 ayat 20, Yohanes 10 ayat 30, sampai dengan ya Yohanes 14 ayat 9 sampai 11 serta 18. Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada pemimpin agama apapun di dunia ini yang sejak dari asal muasalnya, yang sejak dari awal mulanya